Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Rizky Dipsirandini selaku dosen pengaku dari mata kuliah Praktikum Biokimia dan teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Arina Ulfaindayati dan rekan-rekan saya Reni Ayuta, saya Disina Sari, saya Niti Dayati. Izinkan kami di sini akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah kami lakukan. Mengenai yang pertama ada uji karbohidrat yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan rekan saya Disina Sari. Untuk pendahuluan, di sini ada pengertian dari karbohidrat. Karbohidrat sendiri merupakan senyawa karbon yang banyak dijumpai di alam dan merupakan polihidroksi aldehida atau polihidroksi keton yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen dengan rumus empiris total CH2O dan N. Karbohidrat di sini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada monosakarida dengan contohnya ada glukosa, fruktosa, manosa, dan arabinosa. Kemudian yang kedua ada oligosakarida dengan contoh sukrosa, laktosa, dan maltose. Yang ketiga ada polisakarida dengan contoh selulosa, amilum, selanjutnya untuk tujuan dari praktikum uji karbohidrat ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya kandungan karbohidrat yang terdapat pada sampel. Pada uji karbohidrat ini kita menguji dengan 3 uji ya. Yang pertama ada uji Benedict, yaitu uji untuk mengetahui kandungan gula atau karbohidrat reduksi. Yang kedua ada uji Fehling. Materinya belum jalan. Yang ketiga udah ada. Dilanjutkan untuk uji karbohidrat ini ada 3 uji. Yang pertama ada uji Benedict yang dimaksudkan untuk mengetahui kandungan gula atau karbohidrat reduksi. Yang kedua ada uji Fehling yang merupakan salah satu uji yang digunakan untuk mendeteksi gula reduksi. Dan yang terakhir ada uji iodium yang merupakan uji khas untuk mendeteksi adanya kandungan amilum atau pati pada sampel. Alat dan bahan yang digunakan untuk alatnya ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas beker, bunsen dan korek, kemudian penjepit kayu, pipet tetes, hot plate, tumpang dan alus, serta pisau. Kemudian dari bahannya itu ada reagen Benedict, reagen Fehling, reagen iodium, aquades, dan sampel berupa mangga dan pisang. Selanjutnya yang pertama itu ada uji Benedict ya. Untuk prosedur kerjanya itu pertama disiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian sampel diisikan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 4 tetes reagen Benedict. Selanjutnya tabung reaksi digoyangkan dan dipanaskan di atas bunsen selama 1 menit. Setelah 1 menit larutan didinginkan dan diamati warna dan endapan yang terjadi. Uji yang kedua ada uji Fehling. Untuk prosedur kerjanya yang pertama disiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian dicampurkan 1 ml Fehling A dan Fehling B.
Selanjutnya ditambahkan dengan 5 tetes sampel dan dipanaskan di dalam water bath selama 1 menit dan diperhatikan perubahan warna dan endapan yang terjadi. Yang terakhir ada uji iodium. Prosedur kerjanya pertama disiapkan alat dan bahan, kemudian sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 6 tetes reagen iodium. Selanjutnya tabung reaksi digoyang dan dipanaskan di atas api bunsil hingga mendidih dan didinginkan. Selanjutnya amati warna yang terbentuk. Untuk hasil dari ujinya akan disampaikan oleh rekan saya Destina Sangsari. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi rekan saya Arina Usuf. Untuk uji Benedik, itu hasilnya mangga, pada sampel mangga itu yang warna yang terbentuk adalah merah oranye, hasilnya positif. Terus untuk cara pengujiannya, yang pertama itu dilakukan dengan cara mengambil 4 tetes sampel, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya masing-masing tabung reaksi yang berisi sampel ditambahkan reagen Benedik sebanyak 6 tetes. Kemudian tabung reaksi digoyangkan dan dipanaskan dengan melewatkan tabung reaksi di atas api bunsen selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu didinginkan larutan sampel dan dapatkan hasil dari sampel. Mangga dan pisang terbentuk warna merah oranye yang menunjukkan reaksi positif yang berarti kedua sampel mengandung gula reduksi. Yang kedua yaitu uji Fehling, dilakukan dengan cara menyampurkan 1 mili reagen Fehling A dan 1 mili reagen Fehling B ke dalam 2 tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan 5 tetes pada masing-masing untuk sampel pada masing-masing tabung reaksi. Aduk supaya tercampur rata, kemudian dipanaskan dengan penanas air selama 1 menit. Setelah itu didinginkan dan didapatkan hasil terbentuk endapan kuning dari kedua sampel yang menunjukkan reaksi positif yang berarti kedua sampel mengandung gula reduksi. Yang ketiga yaitu uji iodium, dilakukan dengan cara memasukkan 4 tetes sampel, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi yang berisi sampel diberikan reagen iodium sebanyak 6 tetes, lalu digoyangkan tabung reaksi supaya sampel dan reagen tercampur. Kemudian dipanaskan larutan sampai mendidih dan didinginkan, dan didapatkan hasil dari mangga terbentuk warna yang memiliki 2 fase, 2 bagian atasnya berwarna coklat kemerahan dengan endapan hitam. Dari sampel pisang terbentuk warna hijau dengan endapan hitam. Keduanya menunjukkan reaksi positif yang berarti kedua sampel mengandung amilum atau polisakarida. Untuk kesimpulannya yang dapat kami tarik dari hasil praktikum kemarin yaitu setelah dilakukan dengan melaksanakan uji Benedik, uji Fehling, dan uji iodium, untuk sampel mangga dan pisang itu menunjukkan reaksi positif pada ketiga uji tersebut. Berarti dari ketiga uji tersebut, sampel tersebut itu teridentifikasi mengandung karbohidrat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, dilanjutkan untuk uji lemak yang akan disampaikan oleh saudara Enrico Rizky Aridus. Silakan. Next.
Menjelaskan tentang golongan ester yang banyak terdapat dalam tubuh hewan atau manusia dan sangat berguna bagi kehidupan manusia adalah lemak. Lemak pada tubuh manusia terdapat pada jaringan bawah kulit di sekitaran perut. Jaringan lemak sekitar ginjal yang mencapai 90%, sedangkan pada jaringan otak sekitar 75% sampai 70%. Lemak pada suhu kamar bentuk cair, sedangkan istilah lemak biasanya digunakan untuk yang berwujud padat. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dan manfaat. Nah, yang sambil dilihat ya, liburnya itu jalan nggak? Karena ada audiens yang tidak ya. Coba next. Belum. Nggak muncul di zoom-nya. Udah. Next. Next kan ini nggak jalan. Bisa nggak jalan? Jalan, Itu nggak jalan. jalan. Tapi jalan sekarang nggak jalan. Harus tak jalan. Soalnya pakai aplikasi sih. Enggak. Nanti nggak jalan. Di sana juga nggak jalan ya nanti dulu. Sabar. Jalan tujuan. Bisa. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Yang satu, untuk mengetahui kelarutan dan emulsi pada minyak. Yang kedua, mengetahui sifat fisik, asam, basa minyak. Yang ketiga, mengamati keberadaan gliserol. Yang keempat, mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Yang kelima, mengetahui dan mengamati bentuk kristal kolesterol. Pada uji karbohidrat itu ada 4 uji. Yang pertama, uji kelarutan dan emulsi. Yang kedua, uji keasaman minyak. Yang ketiga, uji Sapolsky. Yang keempat, uji kristal kolesterol. Dan yang kelima, uji Grace Spot. Alat dan bahannya, yang pertama, alat ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, buset dan korek, penjepit kayu, pipet tetes, gelas ukur 50 mili, hot plate, cawan porselin, indikator pH, mikroskop, kertas. Bahannya yang pertama ada air, kloroform, ether, Na2CO3 1%, etanol 96%, kalium hidrogen sulfat atau KHSO4. Yang ketujuh ada H2SO4 pekat, yang ke-8 ada alkohol 70%, yang ke-9 ada minyak goreng, yang ke-10 ada minyak jelantah, yang ke-11 ada lemak nabati atau margarin, yang ke-12 ada lemak hewani atau mentega, yang ke-13 ada rebusan lemak atau kolesterol. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk uji lemak yang bagian pertama untuk uji kelarutan dan emulsi akan disampaikan oleh saudari Reni Agita, kepadanya dipersilakan.
Muncul ya. Terima kasih. Kursornya ada nggak sih ini? Nggak ada yang rata nanti. Jadi di sini saya akan menyampaikan untuk uji kelarutan. Uji kelarutan menggunakan beberapa pelarut yaitu air, etanol 96%, kloroform, ether, dan NaCO3. Untuk langkah yang pertama yaitu ambil masing-masing pelarut sebanyak 2 mili, lalu masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Untuk langkah yang pertama, itu ambil masing-masing pelarut sebanyak 2 mili, lalu masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi dan tambahkan masing-masing 1 mili sampel pada masing-masing tabung reaksi. Untuk langkah selanjutnya yaitu kocok tabung reaksi dengan menutup mulut tabung. Perubahan yang terjadi yaitu untuk yang pertama, minyak goreng berwarna kuning jernih ketika ditambah aquades menjadi 2 fase, atas jernih, bawah kuning. Artinya tidak larut. Minyak goreng yang berwarna kuning jernih ketika ditambahkan etanol 96% menjadi 3 fase, fase atas kuning, fase tengah jernih, dan bawah kuning. Minyak goreng yang kuning jernih ketika ditambah kloroform menjadi tidak berwarna atau bening, artinya larut. Minyak goreng yang kuning jernih ketika ditambah ether menjadi 2 fase, fase atas jernih, fase bawah kuning. Minyak artinya tidak larut. Minyak artinya tidak larut. Kuning jernih ketika ditambah NaCO3 1% menjadi 2 fase, atas keruh, bawah kuning, artinya tidak larut. Lemak hewan mempunyai warna kuning keputihan ketika ditambah aquades menjadi 2 fase. Untuk hasilnya atas jernih, bawah kuning, artinya tidak larut. Lemak hewan mempunyai warna kuning keputihan ketika ditambah etanol 96% menjadi fase atas kuning bulat bening, artinya tidak larut. Lemak hewan mempunyai warna kuning keputihan ketika ditambah kloroform menjadi warna kuning, artinya larut. Untuk lemak hewan ketika ditambah ether menjadi 2 fase, atas kuning, bawah keruh, artinya tidak larut. Lemak hewan ketika ditambah NaCO3 1% menjadi 2 fase, atas kuning, bawah jernih, artinya tidak larut. Untuk lemak nabati yang berwarna kuning tua ketika ditambahkan aquades menjadi 2 fase, atas kuning, bawah merah, artinya tidak larut. Untuk pelarut yang kedua itu dengan menggunakan etanol, untuk hasilnya menjadi atas kuning, bawah keruh, artinya tidak larut. Untuk lemak nabati ketika ditambah kloroform itu menjadi 2 fase, atas kuning, bawah keruh, artinya tidak larut. Untuk lemak nabati ketika ditambah ether menjadi kuning tua, menjadi 2 fase, atas kuning kehijauan dan bawahnya keruh. Untuk lemak nabati yang berwarna kuning ketika ditambah NaCO3 1% menjadi 2 fase, atas jernih dan bawah kuning. Selanjutnya untuk uji keasaman dan uji Salkowski akan disampaikan oleh Dr. Hidayat. Kepadanya dipersilakan.
Yang kedua, uji keasaman. Langkah pertama dalam uji keasaman adalah masukkan 1 mili dari masing-masing sampel ke dalam masing-masing cawan porselin. Kemudian masukkan kertas lakmus ke dalam cawan porselin yang berisikan sampel dan angkat setelah beberapa detik. Setelah itu, lihat perubahan warna pada kertas lakmus dan cocokkan warna dengan pengukur pH. Dari uji sampel tersebut didapatkan hasil dari uji keasaman, yaitu pada sampel minyak goreng mempunyai pH 6 yang menandakan bersifat positif asam. Kemudian pada sampel minyak jelantah mempunyai pH 5,8 yang menandakan bersifat positif asam dan negatif basa. Pada sampel lemak hewani mempunyai pH 6 yang menandakan bersifat positif asam. Kemudian pada sampel lemak nabati mempunyai pH 5,8 yang menandakan bersifat positif asam dan negatif basa. Selanjutnya untuk uji Salkowski. Pada uji Salkowski, langkah pertama yaitu masukkan 2 mili kloroform, kemudian tambahkan 2 mili lemak hewani, lalu cocokkan tabung reaksi. Pada reaksi ini terbentuk 2 fase. Bawah terdapat gelembung dan keruh. Setelah itu tambahkan 4 mili H2SO4 pekat dan kocok tabung reaksi dengan hati-hati. Pada reaksi ini terjadi perubahan warna, yaitu bagian atas atau lapisan kloroform menjadi berwarna merah dan bagian bawah atau lapisan asam sulfat berwarna kekuningan. Hasil uji ini yaitu positif mengandung kolesterol, tetapi di sini warna kuning tidak terlalu jelas karena jumlah kolesterol yang terkandung hanya sedikit. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya itu ada uji kristal kolesterol dan uji grace spot akan disampaikan oleh Saudara Arif Nugroho. Kepadanya silakan. Berikutnya untuk uji kristal kolesterol. Untuk uji kristal kolesterol, langkah pertama adalah masukkan 2 mili lemak hewan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan alkohol 70% sebanyak 2 mili. Kemudian panaskan tabung reaksi hingga mendidih. Setelah mendidih didinginkan. Setelah dingin, larutan tersebut disaring dan diamati dengan mikroskop. Dari pengamatan dengan mikroskop terlihat bintik-bintik dan hasil dari uji kristal kolesterol. Sampel menunjukkan positif atau mengandung kolesterol. Dan untuk uji grace spot, pada uji grace spot, langkah pertama dalam uji grace spot yaitu masukkan 2 mili sampel minyak goreng atau minyak jelantah pada masing-masing tabung reaksi, lalu ditambahkan 1 mili ether, kemudian kocok tabung reaksi hingga homogen. Setelah homogen, ambil 4 tetes dari masing-masing larutan dan masukkan ke dalam cawan. Lalu masukkan kertas dan angkat kertas, kemudian kertas dikeringkan. Warna noda yang dihasilkan pada minyak goreng baru yaitu bening transparan dan hasilnya positif, mengandung lipid. Dan untuk jelantah noda berwarna kuning dan hasilnya positif atau mengandung lipid. Sekian, kembali ke moderator. Baik, untuk kesimpulannya disampaikan oleh Saudari Reni Aisyah.
Baik, terima kasih. Jadi untuk kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil praktikum, yaitu dari beberapa sampel yang telah dilarutkan dengan beberapa pelarut hanya pada sampel minyak goreng baru dan lemak hewan yang dapat larut dengan pelarut kloroform, sedangkan sampel lain dengan pelarut lainnya yang tidak dapat larut tetapi ada yang membentuk 2 fase atau 3 fase. Dari sampel minyak goreng dan lemak, hewani mempunyai sifat asam, sedangkan pada sampel minyak jelantah dan lemak, nabati mempunyai sifat asam dan basa. Untuk sampel lemak hewan sendiri mempunyai kandungan kolesterol di dalamnya, sehingga saat diamati dengan mikroskop terdapat bentuk kristal. Terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilakan. Silakan juga yang disebut ya. Untuk yang mengikuti di via Zoom, boleh juga apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan. Perwakilan dari kelompok besar untuk 3 kelompok. Yang ada di Zoom juga disilakan ya untuk berpartisipasi aktif dalam merespon setiap presentasi yang dilaksanakan hari ini ya. Dan di room chat itu sudah saya sharekan untuk penilaian kelompok 1 ya, shift Senin. Jadi ini wajib diisi oleh semua mahasiswa baik yang hadir daring ataupun luring. Karena ini menjadi bukti kehadiran ya. Kalau tidak mengisi berarti dianggap tidak hadir. Oke, silakan. Izin bertanya. Silakan Kak Abi. Saya izin bertanya, saya masih ingin menanyakan hasil yang uji kelarutan pada lemak nabati. Bagaimana pada uji kelarutan dalam lemak nabati itu menghasilkan hasil yang negatif pada uji kloroform, sementara yang 2 lain itu positif. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Abi. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Kak Desti, silakan. Kalau sebenarnya karbohidrat apa yang dikatakan digunakan atau hidrolisis? Baik, terima kasih Kak Desti. Ya, waktunya 5 menit lagi.
Dia dipersilakan. Jadi apakah vitamin apa yang apakah lokal itu bisa melarutkan vitamin A dan vitamin apa yang bisa larut gitu ya? Izin menanggapi untuk pertanyaan dari Kak Desti, itu monosakarida karena monosakarida adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Gimana Kak? Cukup menjawab. Selanjutnya saya akan menanggapi pertanyaan dari Mbak. Ya. Apakah lemak bisa melarutkan vitamin dari contohnya yang larut dalam lemak yang pasti? Jadi untuk vitamin itu tidak semuanya kan larut dalam lemak. Jadi untuk vitamin itu ada dua Lagi ini mah tidak dijawabin nah. dalam lemak. Untuk yang larut dalam contoh vitaminnya ada vitamin A, D, E, dan K. Bagaimana Mbak Mia? Menjawab? Sama-sama. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Kak Abi, mohon maaf kita tidak bertanya ulang, boleh diulangi pertanyaannya. Pada uji pada uji kloroform, mengapa dia menghasilkan tidak larut pada uji kloroform sementara yang lemak hewan dan larut pada kloroform. Yang bertanya siapa aja? Satu, Abi. Terus yang kedua, Desi. Desi adalah Desi Ayu. Terus yang ketiga,
Baik, di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari Kak Ali. Kenapa lemak nabati tidak larut dalam uji kloroform? Lemak nabati tidak larut dalam uji kloroform itu karena kloroform adalah senyawa polar, sedangkan lemak nabati adalah senyawa non-polar. Polaritas molekul berkaitan dengan distribusi, muatan listrik, dan molekul tersebut. Kloroform memiliki gugus atom yang membedakannya sebagai senyawa polar. Bagaimana Kak? Sudah menjawab? Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih close untuk kelompok 1. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Baik, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, berkenaan dengan presentasi. Mungkin lebih ke review ya, dari apa yang sudah dipresentasikan. Untuk kelompok 1 itu sudah baik ya, sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, kemudian materinya juga sudah oke. Hanya saja ada beberapa yang mungkin ini jadikan masukan ya, masukan yang bisa digunakan untuk perbaikan untuk next-nya, dan masukan bagi kelompok lain yang belum maju ya. 1, ketika presentasi memang betul ya, semuanya harus dibagi job ya, ada moderator, ada yang mempresentasi, ada yang notulen, ada yang operator. Tapi saya perhatikan tadi untuk kelompok 1 itu jobnya masih sana sini. Kalau memang yang presentasi cukup, ada berapa kelompok, ada berapa orang satu kelompok? 6 ya. Memang yang presentasi cukup 3 saja, habiskan 3 orang ini. Yang 1 fokus moderator, yang 1 fokus notulen, yang 1 fokus operator. Jadi operatornya nggak wira-wiri ya. Kasihan juga gitu ya kalau diberikan beban yang lain. Karena dalam hal ini operator itu juga menjadi bagian penting, mengingat kita ini adalah hybrid, ada yang sedang di luar sana. Kasihan juga mereka yang tidak mendapatkan hak untuk mendengar suaranya, melihat paparan presentasinya, sedangkan mereka itu harus menilai kalian. Bagaimana mereka akan menilai kalian kalau presentasinya tidak tersampaikan dengan baik ya. Jadi gitu ya, nggak apa-apa. Dalam hal ini saya tidak akan membesarkan yang presentasi, tidak. Tetap yang saya lihat adalah tim ya, timnya berjalan dengan baik atau tidak, gitu ya. Nah kemudian bagaimana caranya operator itu dibuatkan supaya posisinya tidak susah ya. Kasihan tadi saya melihatnya tidak duduk dengan baik ya. Ini kalau di forum itu jadi sorotan. Kita kan belajar berpresentasi yang baik ya. Jadi jangan membiasakan hal-hal yang tidak baik, nanti kebawa kemana-mana. Gitu, profesional dalam presentasi. Bila perlu kalau memang harus dibereskan, diberesin dulu nih, kursi-kursinya disusun dulu ya. Dan presentasi itu kalaupun toh memang yang satu presentasi, yang lain duduk, jangan ikut berdiri semua, ngajak tarung gitu. Ya, satu aja berdiri, siapa yang jatah gitu ya. Jadi nggak semuanya gerudukan berdiri. Jadi kita bisa fokus siapa yang sedang presentasi. Itu secara teknisnya. Oke, kemudian terkait isinya. Tadi kenapa kelompok 1 masih kesulitan menjawab pertanyaan dari audiens ya? 1, alasannya gampang banget, karena nggak ada di laporan.
Coba kalau ada di laporan, tinggal baca kan? Nah itu. Karena yang saya lihat di sini, kalian itu hanya menampilkan hasil uji ini, caranya begini, warnanya ini, hasilnya ini. Hanya sebatas itu. Tapi tidak dijelaskan mengapa bisa begitu. Contoh pertanyaan dari Abi tadi. Kenapa ada perbedaan? Ada yang larut, ada yang tidak larut. Jawabannya betul. Karena semua tergantung dari tingkat kepolaran. Karena kepolaran ini menentukan bagaimana dua pelarut itu atau dua cairan itu dapat bersatu atau tidak. Ya. Kalau itu ada di laporan, kalau itu ada di tulisan yang kita pegang, tentu kita tidak akan sulit untuk menjelaskan. Jadi itu catatannya ya, baik untuk kelompok yang sudah maju ataupun kelompok yang belum maju. Jadi ini sementara belum saya nilai kontennya, yang saya nilai hanya presentasinya dulu. Ya, kalau memang nanti ada perubahan atau ada revisi, ya silakan direvisi, tapi tidak perlu di print, cukup filenya saja yang direvisi. Ya, itu nanti akan saya ambil nilainya. Tapi perhatikan catatan yang diberikan. Setiap reaksi, ya, setiap uji itu harus ada alasannya. Kenapa uji Benedict itu positifnya misalkan warnanya orange? Orange itu terbentuk karena reaksi apa? Apa ketemu apa? Ini sudah banyak sekali ya di Google ya. Mau kampus manapun kalau menguji Benedict itu pasti sama. Ya, kalian tinggal mengambil referensi-referensi yang mendukung untuk itu. Jadi nggak polos banget. Hasil Benedict warnanya ini, kemudian hasilnya positif. Terus kalau ini hasilnya negatif. Nah, positif atau negatif itu pasti ada alasannya. Kenapa ini positif? Kenapa itu negatif? Nah, itu harus dijelaskan dalam pembahasan. Dan itu setiap uji. Jadi pembahasannya itu ya, misal uji Benedict, rampungin dulu Benedict sampai clear, sampai ketemu alasannya kenapa dia berwarna ini, baru ganti uji yang lain, biar tidak membingungkan. Paham ya? Oke. Itu ya masukan dari saya. Jadi sebisa mungkin yang namanya laporan itu tetap ada analisisnya, walaupun sederhana. Kenapa mangga itu mengandung karbohidrat? Warnanya apa? Apa yang terjadi di dalam si reaksi yang ketika kita ujikan itu? Nah, itu kan yang harus digali. Bila perlu dijelaskan prosesnya, kenapa mesti dipanaskan dulu? Itu reaksi apa yang, kalau misalkan nggak dipanaskan, apa yang akan terjadi? Nah, itu kan memang yang harus dikupas ya dalam laporan praktikum. Jadi tidak cuma melaporkan ini hasilnya ini, dah gitu aja. Jadi ketika ada pertanyaan, bingung jawabannya gimana. Untung tadi nggak ada yang tanya pertanyaan saya ini tadi. Kenapa Benedict itu warnanya orange? Kok bisa orange? Kenapa? Kalau misalkan warnanya nggak orange, itu apa maksudnya? Itu ya. Jadi ini berlaku untuk umum, untuk semua. Jadi silakan yang sudah maju, masih ada kesempatan untuk perbaikan secara revisinya ya. Saya juga tidak akan menutup kesempatan. Begitu pula yang lainnya. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Ya, terutama untuk yang shift besok ya, karena sudah belajar hari ini, ya jangan diulangi lagi. Kalau memang ada yang kurang pas dari PowerPoint-nya, silahkan ditambahkan. Paham ya? Nah itu plus minusnya maju duluan tuh itu. Maju duluan itu satu dijadikan tumbal, ya. Dijadikan sampel dulu, ya, bener atau enggaknya. Tapi dalam hal ini saya mencoba bijak. Saya juga tidak akan menjatuhkan banget kelompok satu yang banyak kekurangan. Tetap saya berikan kesempatan. Yang lain jangan mengulangi kesalahan. Oke, itu ya evaluasi dari saya. Saya menyampaikan ini tujuannya biar kalian itu belajar mempresentasikan yang baik, memberikan apa ya penjelasan sesuai dengan teori dan praktiknya sinkron enggak gitu ya, karena praktik ini kan relate dengan teorinya. Oke, itu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 bisa disiapkan.